wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait sikap. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian sikap. Sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon objek tertentu, baik itu manusia, benda, ataupun situasi, secara positif maupun negatif. Sikap dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman lalu, nilai-nilai individu, dan norma sosial. Sikap juga dapat dipengaruhi oleh kepribadian, persepsi, emosi, dan pengaruh sosial. Sikap dapat dipelajari dan diubah dalam proses pembelajaran dan pengalaman yang berkelanjutan. Sikap seringkali dihubungkan dengan konsep-konsep seperti stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Nah, konsep-konsep ini mempengaruhi cara individu untuk merespon objek tertentu. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui sikap individu untuk membantu kita memahami perilaku sosial dan juga interaksi antar individu dalam berbagai konteks. Selanjutnya adalah jenis-jenis sikap. Jenis-jenis sikap terbagi menjadi 6 bagian dan yang pertama adalah sikap kognitif. Sikap kognitif ini adalah sikap yang didasarkan pada keyakinan atau pengetahuan individu tentang objek tertentu. Contohnya, seperti seseorang yang memiliki sikap positif terhadap kesehatan, mungkin percaya bahwa olahraga dan makan makanan sehat adalah penting untuk menjaga kesehatan. Sikap kognitif terbentuk melalui proses belajar dan pengalaman individu dengan objek tersebut. Yang kedua adalah sikap afektif. Sikap afektif adalah sikap yang melibatkan perasaan atau emosi yang terkait dengan objek tertentu. Misalnya, seseorang yang memiliki sikap negatif terhadap orang tertentu mungkin merasa marah atau jengkel ketika melihat orang tersebut. Sikap afektif dipengaruhi oleh pengalaman emosional individu dengan objek. Yang ketiga adalah sikap perilaku. Sikap perilaku adalah sikap yang melibatkan niat atau perilaku individu terhadap suatu objek. Contohnya, seseorang yang memiliki sikap positif terhadap lingkungan mungkin akan berusaha untuk membuang sampah pada tempatnya dan menggunakan produk yang ramah terhadap lingkungan. Sikap perilaku ini terbentuk melalui pengalaman individu dengan objek tersebut dan norma sosial yang berlaku. Nah, teman-teman, udah tahu kan pengertian dan jenis-jenis sikap? Sekarang kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Ada 6 nih faktor yang mempengaruhi sikap yang akan kita bahas. Pertama, ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini pengalaman yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Biasa pengalaman ini berasal dari interaksi dengan orang lain yang bisa bersifat negatif atau positif. Jadi, sikap akan mudah terbentuk jika seseorang melibatkan faktor emosional di dalamnya. Situasi yang melibatkan emosi ini akan menghasilkan pengalaman yang lebih mendalam dan lebih lama membekas. Yang kedua, ada kelompok sosial. Kelompok sosial ini hubungan individu yang saling berinteraksi satu sama lain. Biasanya memiliki tujuan, nilai, dan norma yang sama. Kelompok sosial ini berupa keluarga, teman, komunitas, dan organisasi. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara kita bersikap yang baik saat berada di kelompok sosial tersebut. Ketiga, ada informasi dari media. Media dapat memberikan kita informasi yang banyak terkait topik atau isu yang sedang ramai diperbincangkan, yang bisa mempengaruhi sikap kita terhadap topik tersebut. Misalnya, kita memperoleh informasi yang negatif. Jadi kita harus tahu bagaimana cara kita menyikapi yang baik dan benar. Yang keempat, ada kepribadian individu. Setiap individu pasti memiliki pola perilaku, pikiran, dan emosi yang berbeda. Kepribadian individu ini juga meliputi berbagai aspek seperti sifat, temperamen, kecenderungan, nilai, dan keyakinan. Kepribadian individu juga dapat mempengaruhi suatu objek tertentu, seperti saat kita merespon suatu objek dan bagaimana kita cara menyikapinya. Yang kelima, ada pengaruh budaya. Budaya pastinya memiliki nilai dan norma yang berbeda, yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk merespon dan membentuk sikap terhadap budaya tersebut. Misalnya di suatu daerah memakan daging itu hal yang biasa. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menyikapi agar orang yang ada di daerah tersebut tidak tersinggung dan marah saat kita melihat mereka makan daging. Yang terakhir, ada pengaruh lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial yang berbeda dapat mempengaruhi pengalaman individu dan membentuk sikap yang berbeda juga. Misalnya,
Jika lingkungan kita baik, pasti sikap kita juga ikut baik. Jika kita berada di lingkungan buruk, tentunya sikap kita juga buruk. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sikap. Fungsi sikap ada 5. Fungsi sifat dapat bervariasi menurut konteksnya. 1. Sikap penjelajahan. Sikap dapat membantu individu untuk memperoleh informasi yang lebih baik mengenai suatu objek atau situasi tertentu, sehingga individu dapat mengambil keputusan yang baik. Yang kedua, sikap pelindung diri. Sikap juga dapat berfungsi sebagai pelindung diri yang membantu individu untuk menghindari situasi yang membahayakan dirinya. Yang ketiga, sikap ekspresif. Sikap ekspresif dapat menjadi cara bagi individu untuk mengekspresikan dirinya dan menunjukkan identitas mereka kepada orang lain. Yang keempat, sikap regulasi. Sikap regulasi dapat membantu individu mengatur perilaku mereka dan mengendalikan emosi mereka dalam situasi yang sulit. Yang kelima adalah sikap nilai. Sikap juga dapat mencerminkan nilai-nilai individu seperti moralitas, etika teori, dan keyakinan agama. Ada 5 teori yang mempengaruhi sikap. Yang pertama, individu cenderung mempertahankan konsistensi antara sikap, keyakinan, dan perilaku mereka jika terdapat inkonsistensi tersebut. Kedua, teori disosiasi kognitif. Teori ini menyatakan bahwa individu akan merasa tidak nyaman ketika terdapat inkonsistensi antara sikap dan perilaku mereka. Mereka akan mencari cara untuk mengurangi disosiatif kognitif tersebut. Salah satu cara yang umum adalah dengan mengubah sikap mereka agar sesuai dengan perilaku yang telah dilakukan. Yang ketiga, teori elaborasi. Respon teori ini menyatakan bahwa sikap individu terbentuk melalui proses pemikiran dan refleksi yang lebih berkompleks daripada sekedar mengekspresikan preferensi atau penilaian sederhana. 4. Teori kelompok sosial. Teori ini mengatakan bahwa individu dapat dipengaruhi oleh kelompok sosial yang mereka ikuti atau terlibat di dalam individu, cenderung meniru sikap kelompok sosial mereka dan menyesuaikan sikap mereka agar sesuai dengan norma-norma kelompok tersebut. Yang kelima, teori pembentukan sikap. Teori ini mengatakan bahwa sikap individu dapat dibentuk melalui pengaruh sosial, pengalaman, dan informasi yang diterima individu. Individu juga dapat membentuk sikap mereka sendiri melalui proses pemikiran yang reflektif dan aktif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.